Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Raflianingsih dengan NPM 207064516022 dan teman sekelompok saya yaitu Lutfia Nuraini dengan NPM 207064516055 dan Muhammad Wildan Saulajan dengan NPM 207064516008. Di sini kami dari kelompok 7. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang metode simplex. Penjelasan metode simplex. Metode simplex adalah suatu prosedur aljabar yang bukan secara grafik untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah optimalisasi yang terkendala. Metode simplex ini disebut juga sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear programan yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Maka untuk menyelesaikannya dengan metode simplex, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain nilai kanan yang disebut dengan NK atau RHS. Fungsi tujuan harus 0, nilai kanan RHS fungsi kendala harus positif, apabila negatif nilai tersebut harus dikalikan. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slash atau surplus. Variabel slash atau surplus disebut juga variabel dasar. Fungsi kendala kurang dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengalihkan dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slash, kemudian karena RHS-nya negatif dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambahkan artificial variable. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambahkan artificial variable. Contoh soal, Z sama dengan 5x 1 pangkat bawah ditambah 6x 2 pangkat bawah dengan kendala 4x 1 pangkat bawah ditambah 2x 2 kurang dari 8, 3x 1 pangkat bawah ditambah 4x 2 pangkat bawah kurang dari 12, x 1 pangkat bawah ditambah x 2 pangkat bawah lebih dari 0. Sudah standar karena tanda pertidaksamaannya sudah kurang dari dan ruas kanannya sudah bernilai positif. Maka pertama, bentuk katonik yaitu tanda seperti ini diubah menjadi tanda seperti ini. Bentuk katonik adalah contohnya seperti ini. Pindah ruas dari soal awal ditambah S1 dan S2. Dan contoh yang kedua, S1 dan S2 sama dengan variabel slack. Dan ini contoh yang ketiga. Angka yang kedua adalah tablo. Tablo belum dioptimal dikarenakan unsur ini masih ada yang bernilai negatif. Ini langkah-langkahnya untuk mencari kolom kunci, ratio, dan unsur kunci dari tabel 1. 1. Tentukan kolom kunci yang didapat dari baris ini yang paling negatif, yaitu X pangkat 2. Ratio baris kedua didapat dari ini rumusnya, dan ini hasilnya. Dan yang ketiga adalah ratio baris ketiga didapat dari ini rumusnya. Dan yang terakhir yang keempat adalah unsur kunci atau pivot sama dengan 4. Selanjutnya tablo 2 unsur tablo 2 unsur kunci dijadikan 1. Dan contohnya seperti ini. Pada baris pertama B0 aksen, Z-nya 1, X1-nya min setengah, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 3/2, RHS-nya 18, dan rasionya dikosongkan. Di baris kedua, B1 aksen, Z-nya 0, X1-nya 5/2,
X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya min 1/2, RHS-nya 2, dan rasionya 4/5. Di baris ketiga, B2 aksen, Z-nya 0, X1-nya 3/4, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1/4, RHS-nya 3, dan rasionya 4. Di sini di tabel 2, belum optimal dikarenakan di baris B0 yang pertama ini masih ada angka yang bernilai negatif. Langkah pertama untuk mencari kolom kuncinya yaitu cari di baris B0 yang nilainya paling negatif, yaitu didapat kolom X1. Dan langkah kedua, mencari rasio di baris kedua. Caranya RHS dibagi kolom kunci, yaitu 2 dibagi 5/2 sama dengan 2 dikali 2/5 sama dengan 4/5. Dan di baris ketiga, mencari rasionya dengan cara 3 dibagi 3/4 sama dengan 3 dikali 4/3, hasilnya 12/3 dan dikecilin menjadi 4. 4/5 ini adalah baris kunci karena rasio terkecil. Dan unsur kunci atau pivotnya yaitu 5/2. Selanjutnya di tabel 3, unsur kunci dijadikan 1. Perhitungannya, rumus yang baris pertama B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah setengah dikali B1 double aksen. Yang pertama, 1 ditambah 1/2 dikali 0 hasilnya 1. Yang kedua, min 1/2 ditambah 1/2 dikali 1 hasilnya 0. Yang ketiga, 0 ditambah 1/2 dikali 0 hasilnya 0. Yang keempat, 0 ditambah 1/2 dikali 2/5 hasilnya 1/5. Selanjutnya 3/2 ditambah 1/2 dikali min 1/5 hasilnya 14/10 sama dengan 7/5. Dan selanjutnya 18 ditambah 1/2 dikali 4/5 hasilnya 18 2/5. Di baris kedua, rumusnya B1 double aksen sama dengan 2/5 dikurang 2 dikali B1 aksen sama dengan 0. 1, 0, 2/5, min 1/5, dan 4/5. Di baris ketiga, B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 3/4 dikali B1 double aksen sama dengan 0 dikurang 3/4 dikali 0 hasilnya 0. Selanjutnya 3/4 dikurang 3/4 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya 1 dikurang 3/4 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikurang 3/4 dikali 2/5 hasilnya min 3/5. 1/4 dikurang 3/4 dikali min 1/5 hasilnya 2/5. Dan yang terakhir 3 dikurang 3/4 dikali 4/5 hasilnya 12/5. Dari perhitungan sebelumnya kita masukkan ke kolom tabel 3. Z baris pertama 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 1/5, S2-nya 7/5, dan RHS-nya 18 2/5. Di baris kedua, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 2/5, S2 min 1/5, dan RHS-nya 4/5. Di baris ketiga, X2-nya di baris ketiga, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya min 3/5, S2-nya 2/5, dan RHS-nya 12/5. Di tabel 3 ini sudah optimal karena di baris B0 sudah bernilai positif semua. Selanjutnya solusi optimal dari X1 sama dengan 4/5 atau 0,8. Di X2 sama dengan 12/5 sama dengan 2,4.
Dan yang terakhir, Z sama dengan 18, 2/5 sama dengan 18,4. Kesimpulannya, solusi optimal kalau disubstitusikan ke soal awal maka tidak akan salah. Dan jika dimasukkan X1 dan X2-nya, maka kita akan mendapatkan nilai Z-nya yaitu 18,4. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.